Untuk mengetahui perkembangan penyelidikan kasus ini, kita akan membahasnya bersama dengan Kapolres Cimahi, AKBP Niko N. Adi Putra. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore, Mbak Sylvia. Baik, Bapak, kami ingin mendalami lebih jauh soal motif pembunuhan yang masih banyak yang tidak percaya, Pak ya. Sebatas memutus pertemanan, kemudian bisa melakukan pembunuhan. Bisa dideskripsikan lebih detail, Pak, soal motif pembunuhan ini. Apakah betul hanya sekedar itu, atau ada sebetulnya hubungan pertemanan yang lebih dalam lagi, Pak? Baik, perlu kami jelaskan kepada Mbak Sylvie bahwasanya memang benar bahwa pelaku merasa sakit hati akibat pernyataan sikap daripada korban untuk memutuskan pertemanan. Dan juga beberapa waktu ke belakang sebelum kejadian, korban sudah mulai menjauhi dari pelaku. Dan hal tersebut tentunya ada beberapa akumulasi dari mulai di-chat oleh pelaku pada korban yang tidak digubris oleh korban, sehingga akhirnya memuncaklah dan sakit hati, akhirnya mengajak rekannya atau saudaranya untuk segera berangkat ke Bandung untuk menghabisi korban. Demikian. Oke, pelaku dengan korban sudah berteman berapa lama, Pak? Sudah berteman dari mulai Garut, jadi kurang lebih sudah 3 tahun terdahulu sudah berteman, dan pelaku menganggap korban ini sebagai adiknya, sehingga pertemanan itu seringkali kerap dilihat oleh pihak keluarga, dan pihak keluarga sudah mengetahui. Sehingga perlu kami sampaikan juga bahwa setelah 1 hari menghilangnya korban, yaitu tanggal 9, yang pada saat itu korban tidak kembali, itu pelaku di Garut itu sudah dipanggil oleh RT di setempat di sana untuk ditanyakan kemana keberadaan korban. Kenapa hal tersebut dilakukan? Karena beberapa waktu pada saat di Garut, pelaku pernah juga mencoba untuk menyembunyikan keberadaan korban. Pada saat itu korban masih SD, sehingga diduga pada saat itu apakah benar terulang kembali, apakah pelaku juga mencoba menyembunyikan korban. Tetapi di situ ternyata korban sudah menyatakan meninggal dunia, seperti itu. Oke, Pak Niko, dua pelaku ini kan sampai datang dari Garut ke Bandung ya. Kemudian katanya kan hubungan pertemanan mereka dingin ya, sudah tidak ada respons lagi sebetulnya yang diberikan korban kepada pelaku. Lalu bagaimana mereka bertemu di Bandung? Apakah janjian atau bagaimana, Pak? Betul, mereka akhirnya janjian. Sebenarnya pelaku berangkat ke Bandung ini bukan untuk yang pertama kali. Jadi beberapa kali pelaku ini sempat berangkat ke Bandung, entah itu janjian atau dia langsung datang sendiri. Tetapi juga tidak juga seringkali bertemu langsung dengan korban. Atau korban juga mungkin menjauhi, atau mungkin korban juga membatasi ruang geraknya, atau juga mencoba menghindar. Nah, pada saat hari kejadian memang sengaja pelaku janjian untuk bertemu dengan korban pada saat itu. Kemudian berangkatlah dan tiba kurang lebih pukul 15.00 di dekat SMP 26 Sarijadi, seperti itu, Pak. Akhirnya ya sampai dengan kejadian dibawa menuju ke X Kampung Gajah di daerah Kabupaten Bandung Barat. Demikian. Jadi sempat janjian, berarti sebetulnya korban menggubris ya, tidak sepenuhnya cuek ya kepada pelaku yang masih merespons pesan dari pelaku. Janjian, pada saat janjian itu bilangnya itu mau apa, Pak? Pelaku bilang kepada korban untuk apa janjian tersebut? Tidak hanya bicara untuk bertemu saja, karena itu juga biasa. Dan sebenarnya korban itu bukan berarti benci dengan pelaku, tidak, tapi mungkin korban mencoba untuk menjauhi dan juga untuk membatasi pertemanannya, seperti itu saja. Tapi pelaku yang pada saat itu mendesak untuk berbicara, pada saat itu akhirnya berhasil mengajak korban untuk keluar dari lingkungan area sekolah tersebut, sampai akhirnya tibalah di X Kampung Gajah. Demikian. Baik, ada dua pelaku, YA dan AP, masing-masing peran mereka apa, Pak? Baik, perlu kami jelaskan kepada Mbak Sylvie bahwa YA ini adalah eksekutor, yang mana itu yang berhubungan langsung dengan korban, yang merencanakan dari mulai kejadian berangkat dari Garut sampai dengan tibanya di Bandung. Kemudian juga dia yang menyiapkan senjatanya dan juga kendaraan dan sebagainya. Kemudian untuk AP sendiri adalah masih saudara daripada pelaku YA, yang mana pada saat berangkat menuju ke Garut, saudara AP ini sudah tahu bahwa niatan mereka menuju ke Bandung ini untuk
menghabisi atau membunuh korban sendiri. Dan tugasnya AP adalah pada saat itu untuk mengendarai kendaraannya atau motor, kemudian menjaga atau mengawasi situasi di sekitar, atau tepatnya di depan pintu masuk X Kampung Gajah. Demikian Mbak Sigi. Mhm. Kenapa AP setuju Pak ya dengan YA untuk melakukan perencanaan pembunuhan ini? Ya, itu tadi kami sampaikan bahwa antara hubungan YA dengan AP ini masih bersaudara, dia masih sepupuan dari situ. Dan perlu Tapi kami AP sampaikan tidak ada ini hubungannya kejadian. dengan korban? Tidak ada hubungan dengan korban. Tidak ada. Jadi Ini murni hubungannya karena langsung hanya dengan diajak pelaku sepupunya ini ya? Betul, betul. Dan ini kejadiannya harusnya dilaksanakan hari Sabtu. Dia melaksanakan dan merencanakan itu hari Sabtu, tetapi pada saat itu pelaku AP ini sedang ada pekerjaan lain, sehingga membatal kegiatan berangkatnya itu. Kemudian akhirnya jadi berangkat hari Senin. Hari Senin akhirnya berangkat. Seharusnya itu berangkat sudah mulai dari hari Sabtu. Oke. Kalau begitu Pak, kan ini bukan seperti ya, jelas bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Tetapi dua pelaku masih berada di bawah umur, lalu penerapan pasal atau hukuman kepada mereka bagaimana Pak? Baik, perlu kami sampaikan bahwasanya untuk penerapan pasal, ya seperti yang disampaikan di awal, bahwa terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 80 ayat 3, kami terapkan dan dijuntukan juga di pasal 459, yaitu pembunuhan berencana. Tetapi karena ini adalah anak berhadapan dengan hukum, tentunya kami melakukan pendampingan juga dari Peksos, yaitu bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat terkait dengan pendampingan psikologi terhadap anak berhadapan dengan hukum. Dan juga ada pendampingan dari Bapas terkait dengan penelitian lingkungan sekitar daripada pelaku untuk dihubungkan terkait dengan permasalahan keluarga maupun lingkungan sekitar apa yang menjadi penyebab pelaku ini melakukan perbuatan ini. Demikian. Oke. Terakhir Pak Kapolres soal lingkungan sekitar ya, apakah pelaku ini pernah punya catatan kriminal atau perilaku yang dianggap aneh, menyimpang dan sebagainya sebelum melakukan pembunuhan ini? Untuk perilaku kriminal kami tidak melihat ada catatan hal tersebut, tapi terkait dengan masalah perilaku mungkin nanti kami akan coba dalami, karena itu posisinya ada di Garut, kami akan coba dulu terkait dengan mendalami kejadian yang ini. Tapi tentunya untuk catatan kriminal sampai dengan saat ini, untuk pelaku sendiri belum ada. Tidak. Baik, kalau begitu Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra, terima kasih atas waktunya di program Metro hari ini. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.